الله ربي والإسلام ديني ومحمدا رسول الله. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiru wa nastahdi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa azim wa barik wa syarif ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Ahibahil kiram, Bapak, Ibu-ibu, adik-adik jamaah Masjid Raya Insan yang insyaallah kita semua dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada hari ini kita masih diberikan oleh Allah kesempatan untuk sama-sama muwajahah diskusi terkait kitab Nasaihul Ibad yang alhamdulillah pada hari ini kita sudah sampai di halaman 25, tapi di terjemahannya halaman berapa? Makalah yang ke-17. 17. Halaman 114. Jadi kalau kitab terjemahannya halaman 114. Ya, seperti biasa sebelum kita mulai forum ini, marilah sama-sama kita kirimkan Al-Fatihah, terutama pada sanak famili kita, keluarga kita, orang tua kita, anak kita, istri kita, suami kita, tetangga-tetangga kita, guru-guru kita, baik tingkat TK, SD, SMP, SMA, kuliah, dan juga orang-orang yang pernah berbuat baik atau pernah berbuat tidak baik dalam kehidupan kita. Jika pada hari ini Allah telah wafatkan dan Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa kita dan dosa mereka, menjadikan kubur mereka sebagai radhah minal jannatil firdaus, amin. Jika mereka pada hari dalam keadaan sakit, agar Allah Subhanahu wa taala menyembuhkan segala penyakit kita dan penyakit mereka. Jika mereka semua pada hari dalam keadaan sehat, agar Allah Subhanahu wa taala terus memberikan keberkahan dunia akhirat bagi kita dan mereka. Ala hadhihi niyyah wa bi niyatin salihah wa ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Al-Fatihah. Alhamdulillahi rabbil alamin ar-rahmanir rahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Lalu Al-Fatihah selanjutnya wabil khusus untuk diri kita yang pada hari ini, minggu ini, bulan ini, tahun ini sedang memiliki usaha agar Allah Subhanahu wa taala melancarkan urusan dunia akhirat kita. Dan juga kita bacakan Al-Fatihah untuk keluarga kita yang saat ini Allah panggil yaitu untuk melaksanakan ibadah haji, dan juga bagi kita yang belum Allah berikan kesempatan untuk sholat 5 waktu di Makkah dan Madinah untuk melaksanakan haji juga, agar Allah Subhanahu wa taala memudahkan urusan kita, urusan mereka, menjadikan mereka haji yang mabrur, amin. Dan Allah Subhanahu wa taala memudahkan, memberikan kita rezeki dan kesempatan, tentunya umur, agar kita bisa melaksanakan ibadah haji di tahun yang akan datang, amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyyah wa bi niyatin salihah wa ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin ar-rahmanir rahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu, marilah sama-sama kita mulai forum kita ini dengan sama-sama membaca Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu yang saya hormati, kita lanjutkan diskusi kita terkait dengan kitab Nashawihul Ibad, ya, yang alhamdulillah pada malam hari ini kita telah sampai di maqalah yang ke-17. Yang kemarin kita bahas terkait dengan pondasi-pondasi atau alamat-alamat iman yang 4. Yang pertama takwa, ya, ketaatan kita, ya, yuradu bihi ikhlas, ya, yang takwa itu maksudnya apa? Ya, takwa maksudnya adalah ikhlas, ya, ya, fil maksiyah wa yuradu bihi at-tark wal hadar. Maksudnya ikhlas dalam meninggalkan maksiat, ya. Wa muhafazah adab syariah, dan menjaga syariat-syariat, ya, elemen yang pertama. Yang kedua adalah al-haya, yang dibagi menjadi 2. Yang pertama al-haya secara jasmani, yaitu satrul aurat, ya. Yang kedua secara imani, ya, secara keimanan. Yang dimaksud adalah kita juga menjaga, ya, orang mukmin yang lain untuk melakukan perbuatan, ya, yang tidak baik, maksiat, dan juga tentu menjaga diri kita, ya, dari hal-hal yang berbau maksiat atas dasar khaufan minallah, takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Unsur yang ketiga yaitu asyukur. Bagaimana kita selalu mengingat, ya, mengingat Allah dengan apa yang telah Allah berikan kepada kita, ya. Caranya mengingat adalah bagaimana kita mengingat dari hal yang terkecil, ya. Bersyukur itu mengingat hal yang terkecil sampai hal yang terbesar, ya. Kalau kita refleksikan, kita selalu bersyukur atas yang besar, tapi yang kecil jarang kita bersyukur. Contoh simpelnya adalah kita bersyukur kalau dapat rezeki, kalau dapat uang, kalau dapat harta, kalau dapat ilmu. Tapi kita jarang bersyukur, simpel aja Pak Haji, kalau kita makan, ya. Kalau kita makan sehari-hari, mau makan dimanapun, ya, kita jarang bersyukur. Tapi kalau yang gede kita bersyukur, dapat duit bersyukur. Tapi orang nggak punya duit masih tetap bisa hidup. Tapi orang kagak makan, insya Allah innalillahi, ya. Tapi kita yang kecil aja, bahasa yang kecil itu kita anggap remeh, ya. Itu kita jarang bersyukur. Contohnya misalnya kita bersyukur masih diberikan kehidupan, kita bisa jalan, kita bisa melihat, kita bisa bernafas, kita bisa mendengar, jarang. Tapi kita kebanyakan, ya, tanpa terkecuali, ya. Kita tanya diri kita terkadang mensyukuri apa yang besar saya, dapat uang, dapat rezeki, dan seterusnya. Lalu as-sabr. Lalu yang keempat elemen daripada keimanan itu adalah sabar. Apa yang dimaksud dengan sabar? Adalah meninggalkan, ya, meninggalkan keluh kesah atau mengkesampingkan keluh kesah jika sesuatu itu kita alami kepada siapa? Kepada orang selain Allah. Kita pengen keluh kesah, wajar. Manusia punya sakit, wajar. Manusia punya musibah, wajar. Tapi tolong, kalau kita ingin dikategorikan orang yang sabar, keluh kesah diadukan kepada Allah. Ya, kita berusaha keluh kesah dijadikan atau kita kepada Allah Subhanahu wa taala.
Lalu yang Pak Haji yang kita lanjutkan adalah wal maqalatu syari'ah. Ya. Makalah yang ke-17. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini berarti dalam bagian hadis. Qala, telah berkata baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al ummahatu al usul arba'un minal asya. Ya, inti, ya, inti, induk dari segala sesuatu itu 4 perkara atau 4 bentuk. Yang pertama umul adwiyah, inti daripada obat, ya, obatnya obat bahasa gitu, atau intinya induknya obat, ya. Lalu yang kedua wa umul adab, ya, inti daripada adab. Yang ketiga ummul ibadat, inti daripada ibadat. Yang keempat ummul amani, inti daripada harapan, keinginan. Ya, ada 4 inti, ya, yang perlu kita ketahui. Ya. Yang pertama kita bahas ummul adwiyah jam'u dawai wa huwa ma yatadawwa bihi. Induk daripada obat adalah sesuatu yang digunakan oleh manusia untuk mengobati segala macam bentuk penyakit. Ya. Kalau kita punya induk ini, insya Allah segala macam penyakit dalam diri kita, ya, itu sembuh. Ya, saya ulangi, kalau kita tahu, kita paham, ya, induk daripada obat, ya, induk daripada obat, insya Allah segala macam penyakit kita itu sembuh. Ya, yang asam urat, yang saraf kejepit, yang cancer, ya, yang darah tinggi, yang jantungan, yang apa segala macam, insya Allah sembuh. Ini dari baginda Nabi. Nanti kita akan coba cross check dengan beberapa penelitian di dunia kedokteran modern. Umul adwiyah, inti daripada obat. Ya. Jadi inti daripada obat. Jadi sebenarnya obatnya obat. Ya. Bahkan dari kalangan sufi, ya, mereka berkata bahwasanya ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan penyakit, ya, Allah Subhanahu wa taala menciptakan penyakit, pada saat bersamaan Allah menciptakan obat. Ya, pada saat bersamaan Allah menciptakan obat. Jadi Allah menciptakan penyakit, Allah juga menciptakan obat. Ya. Beda dengan COVID, ya, penyakit yang diciptakan oleh manusia. Ya. Tapi apakah ada obatnya? Ada. Apakah ada obatnya? Ada. Karena ketika kita diskusi secara ketuhanan, secara, ya, hal-hal yang kita balikkan lagi kepada Allah Subhanahu wa taala, COVID itu kan virus. Virus itu berarti kan sesuatu yang tercipta, ya, makhluk hidup lah bahasanya. Kalau tanpa izin Allah dia hidup, ya nggak akan hidup. Tapi Allah mengizinkan sehingga pada tahun 2019, 2020, ya, banyak manusia yang terjangkit atau bahkan yang dari keluarga kita yang meninggal dunia karena COVID. Akibat ulah tangan manusia yang menciptakan virus itu lalu disebarkan kepada kita, tapi izin Allah virus itu hidup. Ya, intinya Allah mengizinkan kalau kita orang yang beriman dan orang yang memiliki Tuhan. Ya. Virus itu hidup, bahkan menjangkit diri kita. Ada juga yang keluarga kita kehilangan keluarga kita gara-gara virus itu. Jadi umul adwiyah, obat dari segala macam atau induk daripada macam induk. Wa umul adab, wa huwa ma'rifatu ma yatahayyazu ma yahtarizu bihi an jami'i anwa'i khata, ya. Yaitu bagaimana kita mengetahui bahwa dari segala macam bentuk kekhilafan dan bentuk kesalahan.
Wa ummul ibadat, induk daripada ibadat ya fi'lul mukallaf ala khilafi, ya, ala khilafi hawa nafsih ta'ziman li rabbih, ya. Apa itu maksudnya? Adalah pekerjaan seorang yang mukallaf, ya, yang itu bertolak belakang dengan hawa nafsunya, ya, untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ya, tolak belakang hawa nafsunya. Contoh simpelnya daripada ibadah sholat. Ya, kita lagi sibuk-sibuk, tiba-tiba kita sholat. Nah, yang dimaksud di sini adalah itu bertolak belakang dengan hawa nafsu. Apa? Kita nafsu lagi pengen ngejar dunia, tapi Allah bilang sholat dulu. Ya. Yang selanjutnya adalah umul amani, ya, jam'ul amniyah, ya, wa huwa takdirul husul syai' mumtani'un au mumkin, ya, itu segala macam harapan yang mungkin terjadi atau yang tidak mungkin terjadi. Saya ulangi, ya, induk daripada angan-angan. Apa itu angan-angan? Adalah sesuatu yang mungkin akan terjadi atau sesuatu yang mungkin tidak akan terjadi. Baik, kita jelaskan. Yang pertama, fal umul adwiya qillatul akal, maaf. Ya. Induk daripada obat, ya, adalah mempersedikit makan. Saya ulangi. Induk daripada obat itu mempersedikit makan, ya. Kenapa mempersedikit makan? Ya karena makanan itulah yang sering banyak menimbulkan penyakit. Beberapa tahun lalu saya tidak sengaja menemukan artikel jurnal dari lembaga medical center di UK, di Inggris. Kronologinya seperti ini Pak Haji. Ada seorang pasien wanita divonis memiliki breast cancer, ya, kanker payudara stadium lanjut, sudah stadium 3 atau 4. Dari dunia kedokteran dia sudah melakukan seperti biopsi, kemoterapi dan sebagainya. Ya, ini jurnal ya, artinya bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Dari sisi kedokteran dia sudah menempuh segala macam proses seperti kemoterapi, ya, biopsi, kemoterapi dan sebagainya. Setelah beberapa tahun wanita ini tidak kunjung sembuh. Jadi singkatnya seperti itu. Wanita ini tidak kunjung sembuh. Lalu karena saking depresinya, ya, wanita ini mencoba untuk mengakhiri hidupnya, ya, mengakhiri hidupnya. Tetapi ketika dia ingin mengakhiri hidupnya, itu tidak pernah terjadi. Sampai dia menemukan bahwa ada satu pemahaman, saya katakan satu pemahaman di India yang melakukan perbuatan yang tidak wajar. Ya, salah satunya adalah tidak makan dan tidak minum. Nah, di jurnal itu membahas bagaimana manusia bisa bertahan dengan tidak makan dan tidak minum. Akhirnya wanita itu terus melakukan tadi. Setelah dia pergi ke Inggris, dia mencoba beberapa hari dan dia terus tidak makan dan tidak minum. Saya ulangi, artikel ini membahas bagaimana manusia mampu bertahan jika dia tidak makan dan tidak minum. Di dalam penelitiannya, bahwa wanita itu berhalusinasi pada 7 hari setelah dia memulai untuk tidak makan dan tidak minum. Berhalusinasi makan, berhalusinasi, artinya orang sedikit, ya, wanita itu agak sedikit tidak waras. Tetapi bukan itu tujuan daripada output akhir. Output akhirnya adalah wanita itu secara kedokteran, jadi breast cancer yang dialami oleh wanita itu hilang, Pak Haji. Jadi secara kedokteran, cancer yang ada dalam wanita itu hilang dengan sendirinya. Ya. Tapi tadi sangat ekstrim wanita itu. Jadi tidak makan dan tidak minum selama berbulan-bulan
tetapi outputnya adalah wanita itu survive, tetap bisa hidup. Tapi yang saya ingin jelaskan di makalah itu atau di artikel itu, ya, artikel jurnal itu adalah pertama, di artikel itu disebutkan bahwa manusia mampu bertahan walaupun ada fase halusinasi, tetapi tidak menutup kemungkinan itu tidak bisa terjadi kepada setiap orang. Itu ada orang yang tertentu saja yang bisa seperti itu. Tetapi yang ingin saya sampaikan bahwa hadis ini yang tadi Ummul Adwiyah, ya, induk daripada obat mempersedikit makanan, itu sudah disesuaikan dengan artikel jurnal yang dengan kedokteran modern. Itu ada di nursing Inggris kalau tidak salah. Jadi Inggris ada lembaga medikal atau NRC atau apa namanya saya lupa. Ya, itu mereka mengeluarkan statement dari hasil penelitian seorang wanita Inggris yang berhasil menghilangkan seluruh kanker dalam tubuhnya karena ekstrim, dengan perbuatan yang ekstrim, yaitu tidak makan dan tidak minum. Nah, setidaknya ini memiliki korelasi, Pak. Ini memiliki kesesuaian di mana jika kita ingin hidup sehat, sebenarnya simple, yaitu mengurangi porsi makanan yang kita konsumsi setiap hari. Ya, itu dibuktikan dalam jurnal, dan banyak lagi jurnal yang memang secara ilmiah dan metodologi sudah sesuai. Nah, itu ya yang terkait dengan bagaimana kita mendapatkan adwiyah, induk daripada obat. Yang kedua, wa umul adab qillatul kalam. Ummul adab qillatul kalam. Maksudnya apa? Ya. Induk daripada adab. Induk daripada adab manusia adalah bagaimana manusia bisa mempersedikit perkataan. Ya. Bahkan di dunia psikolog atau sosiolog atau psikolog bahasanya, itu orang yang sedikit berbicara adalah orang yang bisa dikatakan dia adalah orang yang memiliki kemampuan atau memiliki pengetahuan. Tapi kalau orang yang banyak bicara, biasanya orang yang sotoy, Pak. Orang yang sok tahu. Ya. Komentar ini nyambung, komentar itu nyambung, padahal tidak ada ilmunya. Ya. Jadi adab manusia, ya, adab kita, ya, itu terbentuk karena perkataan. Ya. Semakin dikit perkataan, ya, itu akan terbentuk adab yang lebih baik. Tetapi pada satu sisi juga kita mengetahui secara secara masyarakat, ya. Artinya orang yang banyak bicara adalah orang yang tidak baik, karena dia dia juga berakibat ya tidak baik terhadap dirinya. Yang mulutmu harimau ini bahasa ini. Ya. Kalau dalam sisi dunia modern kalau kita bahas. Ya. Tapi adab dalam Islam, ya, yaitu bagaimana kita, ya, mempersedikit perkataan. Kenapa? Fakathratul kalam tunafi adab. Orang yang banyak berbicara, maka adabnya itu akan berkurang. Ya, adabnya berkurang. Ya, contohnya simpelnya begini, Pak. Kita punya orang tua. Ya, kita punya orang tua. Kita punya ayah, punya ibu masih hidup. Ya. Setiap orang tua kita ngomong, kita selalu nyaut. Ya, selalu debat rasanya. Nah, kita bertanya apakah diri kita memiliki adab? Tentu jawabannya adalah tidak. Ya, tetapi adab untuk menghormati orang tua itu, ya, setidaknya kurang. Yang selanjutnya, perkara yang ketiga, wa umul ibadat qillatul dzunub. Ya. Induk daripada ibadat qillatul dzunub. Fadzunubu tunafil ibadah allati hiya ta'zimullah ta'ala. Oke, Pak Haji. Bahwa induk daripada ibadah adalah
bagaimana kita bisa mempersedikit dosa. Ada sebuah kejadian Pak Haji, ya, yang menulis adalah Imam Syafi'i. Imam Syafi'i pernah pada satu fase, ya, tidak bisa menulis. Artinya tidak bisa menulis, kalau bahasa kita blank. Kolamnya, pulpennya itu terhenti, tidak bisa menulis. Ya. Pernah juga ada sebuah penelitian kalkulasi yang menghitung jumlah tulisan Imam Syafi'i, lembaran Imam Syafi'i, karyanya Imam Syafi'i. Secara diteliti seluruh karya Imam Syafi'i, dihitung dari beliau sejak lahir, ya, sampai beliau meninggal dunia itu per hari 7 halaman lembar. Ya, kalau bahasa gampangnya 7 lembar halaman A4. Jadi dari sejak dia sudah nulis 7 halaman per hari. Kalau dikalkulasikan, itu ada risetnya, ada penelitiannya. Oke, pada satu ketika Imam Syafi'i itu tidak bisa menulis, Pak. Pulpennya terhenti. Ya, kalau kita lagi ingin menulis atau kita ingin menulis buku, membuat laporan, kita bingung apa yang akan kita tulis, nah seperti itu. Terhenti pulpennya. Lalu Imam Syafi'i bertanya kepada gurunya, syair baitnya seperti ini: Sakautu ila waqi'in su'al hifzi fa arsyadani ila tarkil ma'asi wa akhbarani bi anna al-ilma nur wa nurullahi la yubda lil 'asi. Pada satu ketika aku tidak bisa menulis, kata Imam Syafi'i. Lalu aku tanya kepada guruku Waqi', Imam Waqi'. Fa arsyadani ila tarkil ma'asi. Lalu Imam Waqi', guruku itu, berkata, udah, kalau bahasa kita nih, udah ente tinggalin maksiat. Ya, tapi maksiatnya Imam Syafi'i beda sama kita, Pak. Ya, beda. Nah, kita maksiatnya kan masih bohong, ya kan, masih gitu. Ya, sholat kadang-kadang diakhirin, ya, beda kan, levelnya beda kita sama Imam Syafi'i. Dah, Syafi'i tinggalin maksiat. Fa akhbarani, Imam Waqi' ngasih tahu saya, bi annal ilma nurun wa nurullahi la yuhda lil 'asi. Beliau mengatakan kepada saya, sesungguhnya ilmu adalah nur, cahaya. Dan cahaya itu tidak akan menembus kepada hati-hati yang terpenuhi oleh maksiat. Kalau kita bahasakan dan pahami dari nasihat ini memiliki kesamaan antara begini, Pak. Kalau kita sholat, lalu kita masih sering mengerjakan maksiat, maka ya, cahaya yang Allah berikan, yang akan Allah berikan kita sholat, itu terbatasi dan terhalang dengan noda-noda dan titik maksiat kita. Saya ungkapkan, ada sebuah keterangan dan diskusi ungkapan dari Ibnu Arabi dalam kitab tafsirnya Rahmatu Minar Rahman fi Tafsir wa Isaratil Quran, pada bab awal yang menjelaskan surat Al-Fatihah. Beliau menjelaskan surat Al-Fatihah sesungguhnya adalah sebuah alat, kalau saya terjemahkan, sebuah alat yang bisa menghubungkan antara seorang hamba dengan Allah. Ya. Jadi ada alatnya yang bisa menghubungkan. Kalau kita bahasakan dengan bahasa kita, ketika saya pengen ngobrol ke Pak Haji Muhammad, maka saya butuhkan alat. Alat itu adalah handphone misalnya. Atau alat itu adalah alat komunikasi. Atau handphone memiliki chip kartu atau memiliki pulsa. Nah, kalau saya gunakan itu, saya bisa berkomunikasi dengan Pak Haji Muhammad. Ya. Nah, bagaimana jika alat yang Allah berikan itu sudah baik, tetapi sinyal yang akan ditransfer itu bermasalah? Sinyalnya lemah. Akibatnya suaranya tidak jelas.
Akibatnya informasinya tidak jelas, bisa nggak nyambung. Makanya apa? Makanya di dalam kajian-kajian terkait dengan seperti ini, nasihat, kita sering mendengarkan bahwa sholat itu adalah ibadah yang sangat penting, di mana Pak Haji, kita bisa berkomunikasi langsung dengan Allah Subhanahu. Kita bisa berkomunikasi. Bahkan Allah sudah katakan dalam Al-Quran, ya, wa min a'udzubillah wa minal laili fatahajjat bihi nafiyatan lak asa yab'atsaka rabbuka maqaman mahmud. Salat malam itu adalah salah satu instrumen yang Allah berikan, salah satu alat yang Allah berikan kepada kita, kemuliaan kepada kita, untuk kita bisa berkomunikasi langsung dengan Allah. Nah, kembali lagi kepada makalah yang sebelumnya. Orang yang sabar adalah orang yang selalu menitipkan atau mengutarakan keluh kesah karena kesulitannya, karena ujiannya kepada Allah. Bagaimana cara itu? Yaitu adalah orang yang bagaimana ketika keluh kesah, dia mengeluh kesahkan dengan bentuk berkomunikasi kepada Allah melalui doa, melalui sholat. Bagaimana sholatnya? Sholat malam, ya. Karena di Al-Quran wa minal laili fatahajjat bihi nafiyatan lak. Ambillah sholat malam itu sebagai sholat nafilah, ya. Di mana Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan tuh segala macam instrumen agar kita bisa dan mampu berkomunikasi kepada Allah secara langsung. Artinya kita berkomunikasi secara hamba, lalu kita menghubungkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jika Pak Haji, jika hati kita bermasalah, hati kita bermasalah, atau hati kita memiliki banyak spot-spot hitam karena dzunub, karena dosa, karena khilaf, ya, yang kita lakukan sehari-hari, maka tentu itu akan menjadi masalah, ya, itu akan menjadi masalah. Makanya, ya, yang menjadi umul ibar qillatud dzunub, bagaimana ketika ibadah itu akan sempurna atau sholat kita akan sempurna, kita coba untuk mengurangi, ya, mengurangi dosa yang ada dalam diri kita. Bagaimana caranya? Nah gitu. Bagaimana caranya? Yang pertama, membatasi diri dari hal yang dikategorikan sebagai dosa. Yang kedua adalah kita memohon ampunan atas dosa kita. Ya, kita memohon ampunan atas dosa kita. Seperti halnya diungkapkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Baginda Nabi Muhammad sehari, ya, sehari itu 70 istighfar. Nah, kalau Nabi Muhammad 70, kita harus berapa? Ya, kalau Nabi Muhammad 70 istighfar, ya, mengungkapkan bahwa kita adalah orang yang memiliki dosa, kita harus berapa? Nah, yang menjadi masalah adalah bukan orang yang berdosa. Yang menjadi masalah adalah orang yang tidak mau tahu dengan dosa. Makanya di dalam kitab Al-Hikam li Ibnu Athaillah, itu adalah orang yang pertama didiskusikan adalah orang yang selalu menganggap bahwa berpegang teguh kepada ibadahnya, padahal ibadahnya yang dia lakukan, ibadah yang kita dilakukan belum tentu memiliki kesempurnaan. Karena tadi, karena instrumennya tadi sudah jelas. Apakah di dalam diri kita banyak titik-titik hitam yang itu bisa mempengaruhi ibadah itu sendiri. Nah, ini yang menjadi bahaya. Yang selanjutnya, yang terakhir, ya, wa umul amani as-sabr. Ya. Umul amani as-sabr. Ya. Induk daripada harapan, induk daripada cita-cita adalah sabar. Ya. Apa yang dimaksud dengan ini adalah bagaimana kita memiliki cita-cita, kita memiliki keinginan. Baik itu keinginan akan terwujud atau keinginan belum tentu akan terwujud. Ya. Tapi induknya adalah kesabaran. Kenapa kesabaran? Saya sering mengungkapkan Pak Haji. Ya. Bahkan kita bertanya pada diri kita, kok saya berdoa tidak dikabulkan? Bahasa gitu. Kok saya berdoa tidak dikabulkan? Padahal Allah sudah berjanji, ud'uuni astajib lakum.
Ya, di dalam Al-Quran Allah sudah berkata, mintalah kepadaku maka akan aku berikan apa yang kamu minta. Bahkan ya, di dalam kitab ya, hadis ya, saya pernah baca bahwa orang yang tidak berdoa sama sekali tidak berdoa, dalam kehidupannya nggak berdoa, tetapi untuk mengganti doanya itu dia membaca Quran. Ya, ketika habis sholat dia nggak doa, dia pergi, tapi dia baca Quran. Allah akan memberikan apa yang lebih baik kalau dia meminta. Artinya apa? Nggak usah minta, you mengucap dalam hati, saya kasih lebih baik. Tapi terkadang kita sering ya mungkin gundah gulana dalam hati. Kalau saya berdoa A tidak diberikan, saya berdoa B tidak diberikan. Saya memiliki cita-cita, sudah saya dukung dengan sholat malam, sudah saya dukung dengan baca Al-Quran, sudah saya dukung dengan sedekah, kok masih belum terjawab oleh Allah. Nah, yang dimaksud adalah sabar. Karena dalam Al-Quran sudah jelas Pak Haji. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrun lakum wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairun lakum. Penilaian baik dan buruk itu bukan di sisi manusia. Kita punya harapan menurut kita baik, tapi menurut Allah belum tentu itu baik. Nah, karena justifikasi penilaian baik dan buruk itu di sisi Allah, karena kita berdoanya itu kepada Allah, baik. Maka tentu ketika Allah memberikan sifat Ar-Rahmannya dan Ar-Rahimnya, bahwa doa kita akan dikabulkan satu saat nanti, baik di dunia ataupun langsung di akhirat, baik di dunia saja atau di akhirat. Tapi pasti Allah mengabulkan doa kita. Tidak mungkin Allah ingkar janji. Yang perlu kita pahami, apakah harapan kita baik untuk kita atau tidak. Kita menganggap itu baik, tapi belum tentu menurut Allah itu baik. Kita menganggap itu buruk, tapi belum tentu menurut Allah itu buruk, bahkan baik untuk diri kita. Baik, Bapak Ibu yang saya hormati, ini 4 perkara ini, 4 induk ini yang bisa kita pahami dan mungkin kita bisa cermati sehingga kita bisa menjadi yang lebih baik. Mungkin kita lanjutkan ke sesi diskusi tanya jawab. Jika ada yang ditanyakan, kami persilakan. Ya, kita sampai ke sesi terakhir, tanya jawab bagi jemaah yang perlu penjelasan dari ayat tersebut. Kalau jelas, silakan membuat pertanyaan. Ada? Mungkin saya bertanya. Ya. Ini dari Udhuni asbani lakum, berdoalah padaku, aku akan kabulkan. Namun di sisi lain, orang yang tidak berdoa itu sombong, seolah-olah dia tidak butuh. Itu sebenarnya tidak. Pertama, ya, salah satu indikatornya orang yang sombong adalah orang yang tidak berdoa. Ya. Artinya apa? Simpel Pak Haji. Berarti dia tidak membutuhkan Allah Subhanahu. Satu sisi memiliki kontradiksi dengan hadis orang yang tadi, yang dia tidak berdoa tapi dia langsung baca Al-Quran. Ya. Nah, apa yang menjadikan perbedaan antara keduanya? Yang membedakan adalah orang yang membaca Al-Quran, dia tetap berdoa, tetapi dalam wujud dia membaca Al-Quran. Ya. Orang yang tidak setelah sholat dia langsung kabur, artinya orang dia tidak berdoa, adalah orang yang tidak mau melakukan apa-apa, bahkan dia adalah orang yang tidak mau terhadap keluh kesahnya diadukan kepada Allah. Padahal Pak Haji, Allah sudah membuka tuh pintu. Untuk apa? Untuk kita meminta kepada Allah. Urusan Allah kasih apa enggak kasih itu urusannya sama Allah. Ya. Padahal saya sering ungkapkan Pak Haji. Ya. Ketika kita kena musibah nih contohnya, kita kena musibah, yang pertama kita lakukan adalah kita menghujat orang itu. Bahkan kita doain orang itu nyungsep 7 turunan maksudnya gitu ya. Misalnya kita ditipu cilaka 7 turunan. Kita ditipu ratusan juta. Pertama kita lakukan adalah kita mendoakan agar dia keluarganya sengsara 7 turunan. Padahal Pak Haji, kalau kita mau tahu,
uang yang ditipu tadi, berapapun nilainya, itu tidak sebanding dengan Allah pada saat itu membuka pintu istijabah. Orang yang kena musibah kan orang yang mendapatkan pintu istijabah langsung, Pak Haji. Coba kita punya duit 1 miliar, 1 triliun, kita beli pintu istijabah, nggak bakalan bisa. Ini giliran ditipu 100 ribu, disumpahin orang 7, padahal 100 ribu, apakah pintu istijabah itu harganya 100 ribu? Enggak, Pak Haji. Tapi Allah memberikan kesempatan itu. Terkadang kita diberikan kesempatan, tetapi kita tidak tahu bahwa kesempatan itu adalah waktu yang paling berharga. Maka dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wal asri, demi waktu. Manusia menjaga waktu, manusia menjaga kesempatan, manusia diberikan waktu, dan semuanya Allah sudah berikan, tapi kita terkadang terlena. Simpelnya tadi. Nah, kembali lagi permasalahan orang yang gak berdoa bagaimana, Pak Haji? Ya, orang yang gak berdoa, orang yang sombong. Kenapa? Dia gak mau mengusahakan memaksimalkan waktu. Pada hakikatnya pada saat itu Allah membuka pintu untuk you ngomong. You punya masalah apa? Aduin ke saya, bahasa gitu ya, kalau bahasa gitu. Tapi sombong, gak perlu diadu, ngapain? Kan Allah kan tahu permasalahan kita, ngapain kita aduin? Oh, bukan seperti itu. Allah memang tahu masalah kita, tapi posisinya kita memposisikan diri sebagai seorang hamba. Ya, jadi kalau dalam orang-orang sufi, kenapa manusia berdoa? Pertama adalah manusia mengakui bahwa dia adalah makhluk. Nah, itu yang penting. Kita mengakui bahwa diri kita adalah hamba, itu yang terpenting, Pak Haji. Okay. Kita mengakui diri kita, kita melabeli diri kita, kita mengklaim diri kita adalah seorang hamba. Ya. Kenapa kita sholat? Kita melabeli diri kita, saya butuh sholat karena saya ingin diakui hamba. Saya ini manusia tercipta, saya ini hamba. Nah, kalau kita nggak sholat, ya sudah, you berarti bukan hamba, you berarti bukan manusia, you berarti Tuhan. Istilahnya kan gitu. Nah, kembali lagi. Jadi orang yang tidak pernah doa setelah sholat itu adalah orang sombong. Kenapa sombong? Karena orang itu tidak mau mengakui bahwa dirinya membutuhkan Allah untuk urusan dunia akhir. Beda dengan orang yang tadi ketika selesai sholat dia baca Al-Quran. Dia tidak sempat untuk doa, tapi doanya diganti dengan membaca Al-Quran. Nah, inilah yang mungkin kita bisa refleksikan, Pak Haji, dalam diri kita. Bukan berarti diri kita sempurna ya. Tentu manusia akan ada fase, Pak Haji, di mana kita terus berubah menuju yang lebih baik. Tetapi kalau di umur kita tidak paham, kita tidak tahu, bahkan kita tidak mau tahu, yaitu tadi kita termasuk orang-orang yang merugi karena kesempatan tadi sudah Allah berikan, tapi kita tidak bisa menggunakan sebaik-baiknya karena ya tadi kita sombong, kita tidak mau tahu, bahkan kita acuh dengan urusan dunia, ya, urusan dunia dan juga urusan akhirat, di mana Allah sudah memberikan kelapangan waktu, bagaimana Allah memudahkan kita dari orang yang dari kita bayi sampai kita dewasa, diuji hilang uang 100.000, Allah kasih kesempatan untuk diistijabah, kita sia-siakan, padahal itu adalah kesempatan emas bagi kita untuk mendapatkan pintu istijabah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, Bapak Ibu, mungkin tadi ya, dari pertanyaan tadi juga kita sudah konklusikan atau kita closing statement bahwa induk dalam hadis Nabi Muhammad SAW ada 4. Yang pertama, induk daripada obat itu adalah mempersedikit makanan, dan itu sudah teruji dan terbukti dari beberapa jurnal yang setidaknya saya baca, jurnal kesehatan, yang itu secara metodologi dan pengetahuan tidak bisa diragukan, dan itu memiliki kesesuaian dengan apa yang disampaikan oleh baginda Nabi Muhammad dalam hal ini. Yang kedua adalah induk daripada adab itu mempersedikit perkataan, induk daripada ibadah adalah mempersedikit dosa, ya. Induk daripada harapan, asa, keinginan kita adalah sabar.
karena justifikasinya, klaimnya, pengetahuannya itu milik Allah, dan Allah mengetahui mana yang baik bagi kita dan Allah mengetahui mana yang tidak baik bagi diri kita. Baik Bapak Ibu, mungkin ini yang bisa kita diskusikan pada malam hari ini. Semoga menjadi refleksi bagi kita semua tanpa terkecuali. Ya, juga kita memohon dijadikan oleh Allah manusia yang selalu ingat dengan apa yang telah Allah berikan, dan minimal kita adalah manusia yang selalu merasa bahwa diri kita adalah hamba, kita membutuhkan Allah, bukan Allah yang membutuhkan kita. Baik Bapak Ibu, sebelum kita tutup, marilah kita sama-sama baca Al-Fatihah, terkhusus untuk muhsinin muhsinat, para pengurus masjid, para donatur masjid, dan untuk semuanya, bagi yang membuat dan untuk kegiatan mengajar, pengajian dan sebagainya, agar Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan bagi kita dan mereka, wabil khusus untuk diri kita. Al-hadiniyah wa salihah wa lahadz Nabi Mustafa Rasul. Al-Fatihah. Baik Bapak Ibu, marilah sama-sama kita tutup dengan sama-sama baca Alhamdulillah. Allahumma afiq an tariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.